wabarakatuh. Saya akan memaparkan permasalahan dalam pembelajaran. Permasalahan yang sering terjadi pada siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung adalah siswa merasa bosan pada saat guru sedang menyampaikan materi. Pakar ilmu jiwa Dr. Dale Carnegie mengatakan bahwa otak adalah bagian organ tubuh manusia yang tidak akan mengalami kelelahan. Otak manusia tidak akan pernah merasa lelah walau digunakan untuk berpikir dan belajar selama sehari semalam. Kelelahan otak terjadi akibat dari rasa bosan. Jadi begini, pada saat guru menyampaikan materi dan pada saat itu juga siswa merasa bosan, sehingga mereka merasa otak mereka kelelahan, maka mereka akan berusaha untuk mengurangi rasa bosan mereka dengan cara mengobrol dengan temannya, tidur, atau bahkan ada yang bermain HP. Apa sih penyebabnya dan apa solusinya? Yang pertama, pembelajaran di dalam kelas masih monoton menggunakan metode ceramah, sehingga terasa membosankan dan kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi. Saya mempunyai pengalaman bersama teman-teman saya dulu. Saat mata pelajaran sejarah, pasti setiap minggu saat gurunya menyampaikan materi, sebagian siswa ada yang mengobrol, sebagian yang lainnya ada yang tidur. Bahkan terang-terangan tidur di depan gurunya yang menerangkan materi. Bahkan ada yang izin keluar, izin ke toilet, tetapi mereka pergi ke kantin untuk menghindari pelajaran sejarah ini. Karena bagi kami pelajaran sejarah ini membosankan karena metode yang digunakan selalu monoton, itu saja, mulai jam awal pelajaran sampai akhir jam pelajaran. Solusinya, kita sebagai calon guru harus bisa menempatkan pembelajaran yang bervariasi. Contohnya minggu ini kita bisa menggunakan model pembelajaran mind mapping. Minggu depannya kita bisa menggunakan model pembelajaran pengalaman dari siswa atau yang biasa disebut dengan model pembelajaran konstruktivisme. Dengan menggunakan model pembelajaran konstruktivisme, siswa dapat mengkonstruk pengetahuannya sendiri, sehingga pengetahuan yang dimiliki siswa, mereka dapat memaknai pembelajarannya karena dihubungkan dengan konsepsi awal yang dimiliki siswa dan pengalaman yang siswa peroleh dari lingkungan kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, kurangnya rangsangan keaktifan siswa dalam belajar. Tingkat kecerdasan siswa itu berbeda-beda. Siswa yang cerdas mampu menyerap pelajaran dengan sangat mudah dan akan menjadi lebih aktif. Sedangkan siswa yang kurang mampu menyerap pelajaran, mereka akan merasa bosan, merasa rendah diri, menganggap bahwa dirinya tidak akan bisa memahami pelajaran. Nah, solusinya adalah melibatkan siswa dalam pembelajaran, yaitu dengan menggunakan metode student center, di mana siswa menjadi pusat pembelajaran sehingga siswa akan menjadi lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Atau juga bisa menggunakan model pembelajaran humanistik, di mana siswa dituntut untuk bertanggung jawab dan mandiri, tentunya dibantu oleh motivasi guru. Peran guru di sini adalah sebagai fasilitator, katalitator, motivator, dan inspirator. Atau juga bisa dengan bermain dengan belajar. Contohnya dengan Teams Games Turnamen, di mana dalam permainan ini dibagi beberapa kelompok. Setiap anggota bekerja sama untuk mengalahkan kelompok lain untuk menjawab soal-soal dari guru. Yang ketiga, pendekatan yang salah. Seringkali seorang guru mencoba untuk membangun image yang menjadikan dirinya berwibawa. Jika seorang guru membangun wibawanya dengan cara menyombongkan dirinya sendiri
dan menjatuhkan harga diri siswa dengan kata-katanya, maka dampaknya penjelasan dari guru tersebut tidak akan pernah didengar oleh para siswanya. Malah sebaliknya, para siswanya akan lebih memilih mencari kesibukan masing-masing dan memilih untuk tidur di dalam kelas. Solusinya adalah jadilah guru yang menyenangkan, karena guru yang menyenangkan akan lebih dihargai oleh para siswanya. Guru yang menyenangkan akan bisa menghidupkan suasana kelas, dan guru yang menyenangkan akan membuat para siswanya menjadi lebih nyaman saat belajar. Yang keempat, penyebab siswa merasa bosan adalah kondisi kejiwaan yang sedang memburuk. Kondisi kejiwaan harus benar-benar sesuai agar menciptakan hasil yang sesuai pula. Manusia dipengaruhi oleh keadaan jiwa dalam melakukan suatu pekerjaan. Jika seorang siswa moodnya sedang down, maka mereka akan merasa bosan dan malas. Maka dari itu, guru sebelum memulai pembelajaran, guru harus mengetahui mood siswa-siswanya terlebih dahulu. Apakah ada masalah atau tidak? Buatlah mereka nyaman agar semangat untuk belajar. Jadi, permasalahan yang sering terjadi pada siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung adalah siswa merasa bosan dan jenuh sehingga mereka memilih untuk tidur, mengobrol, dan bermain HP. Penyebabnya adalah pembelajaran di dalam kelas yang masih monoton. Yang kedua, kurangnya rangsangan keaktifan siswa dalam belajar. Yang ketiga, pendekatan yang salah. Dan yang keempat, kondisi kejiwaan yang sedang memburuk. Solusinya adalah yang pertama, guru menerapkan pembelajaran yang bervariasi. Yang kedua, melibatkan siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, belajar sambil bermain. Yang keempat, menjadi guru yang menyenangkan. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.